Silakan duduk Mbak Farah. Terima kasih. Apa kabar nih Mbak Farah? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Ngomong-ngomong habis dari mana ini? Dari rumah Bu ini tadi. Oh, langsung dari rumah ke sini ya? Iya. Oke, baik. Ngomong-ngomong Mbak Farah sekarang udah semester berapa? Semester 5 Bu sudah. Semester 5. Oh, udah semester 5 ya? Cepet banget ya Iya. kerasa. Oke, kalau begitu maksud kedatangan Mbak Farah ke sini ada apa ya? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, sebenarnya sih saya tuh udah lama pengen konseling sama Ibu, tapi saya masih ragu, masih maju mundur, iya enggak gitu. Jadi ya saya kesini mau konseling sama Ibu. Oh begitu. Jadi kedatangan Mbak Farah ke sini ingin melakukan konseling begitu ya? Iya. Oke, baik. Apakah sebelumnya Mbak Farah udah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, makanya tadi kan saya bilang, jadi saya itu masih ragu, jadi dari dulu pengen konseling tapi masih maju mundur, jadi ya saya ya belum pernah melakukan konseling. Oke, baik. Kalau belum pernah, Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling. Ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami konseli, begitu Mbak Farah. Dan di dalam konseling ini ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana di sini Mbak Farah bebas menceritakan permasalahan Mbak Farah. Nggak usah takut kalau nanti permasalahan Mbak Farah ini tersebar ke luar selain kita berdua begitu. Lalu ada juga asas keterbukaan. Jadi di antara Ibu dan Mbak Farah ini harus saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi begitu. Bisa dipahami Mbak Farah? Ya bisa Bu. Oke, baik. Ada juga asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Farah, saya ingin bertanya, apakah Mbak Farah mengikuti konseling ini atas paksaan dari orang lain atau kemauan dari Mbak Farah sendiri? Kemauan sendiri sih, karena kan saya juga saya pribadi tadi kan bilang kalau pengen banget konseling cuma masuk sendiri, jadi saya sukarela. Saya berdasarkan diri saya sendiri mau konseling. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai, kita buat kontrak dulu gimana? Kontrak waktu selama kita melakukan proses konseling. Ya, boleh. Oke. Ibu berikan waktu 30 menit. Apakah Mbak Farah setuju atau keberatan setiap pertemuannya? Enggak Bu, udah cukup. Oke, baik. Kalau begitu kita sepakati dalam pertemuan ini kita lakukan selama 30 menit. Ya. Sekarang silahkan Mbak Farah ceritakan masalah apa yang mengganggu Mbak Farah sehingga Mbak Farah ingin mengikuti konseling bersama Ibu. Oke, jadi saya tuh kayak punya rasa cemas, rasa takut, rasa apa ya Bu ya, kayak takut yang berlebihan gitu loh Bu, karena saya tuh kan sekarang udah semester 5. Ya kan tugas-tugasnya itu banyak, terus deadline-nya pun juga mepet-mepet. Nah saya tuh takut kalau nanti saya tuh nggak bisa selesai, nggak bisa sampai tepat waktu seperti teman-teman saya, dan masalah itu sampai mengganggu waktu tidur saya. Jadi saya sampai merasa insomnia, nggak bisa tidur karena ya mikir tugas-tugas saya tadi apakah saya itu bisa. Jadi saya tuh rasa cemas saya itu, ketakutan saya itu lebih gitu loh dengan permasalahan yang ada tadi, karena tugas-tugas saya yang deadline, terus kadang-kadang juga ada acara-acara yang mendadak dan ternyata saya nggak bisa tepat waktu ngerjainnya, kayak seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi permasalahan Mbak Farah ini adalah kecemasan yang berlebihan sehingga menyebabkan Mbak Farah insomnia atau kesulitan tidur begitu ya Mbak Farah. Oke, di sini Ibu punya satu teknik konseling yang mungkin sesuai dengan permasalahan yang Mbak Farah alami ini. Nah, tekniknya itu yaitu teknik relaksasi. Oh iya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya teknik relaksasi itu seperti apa.
Jadi teknik relaksasi itu adalah teknik yang digunakan untuk mengendurkan otot-otot tubuh atau menghilangkan tegangan pada otot-otot tubuh, sehingga nantinya tegangan yang ada pada jiwa atau pikiran kita ini juga akan menjadi tenang atau rileks gitu. Nah, tentunya kalau kita sendiri rileks, tenang begitu, pasti bisa fokus pada apa yang kita kerjakan dan tidak terfokuskan pada hal-hal yang membuat kita cemas, seperti Mbak Farah tadi mencemaskan soal teman-teman, takut ketinggalan teman-teman gitu. Apakah Mbak Farah setuju kalau kita menggunakan teknik ini? Ya Bu, setuju relaksasi. Ya boleh. Oke, baiklah. Nah, jadi teknik relaksasi ini juga ada jenis-jenisnya Mbak Farah, yaitu autogenic training, lalu progressive training, dan meditation. Nah, pada permasalahan Mbak Farah ini, menurut Ibu yang paling sesuai adalah progressive training, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengendurkan otot-otot tubuh agar menjadi rileks. Ya, saya paham. Oke, bisa ya? Iya, bisa. Baiklah, sekarang bisa kita mulai. Ya. Nah, sekarang Mbak Farah silahkan memposisikan tubuh Mbak Farah senyaman mungkin. Ya. Gimana nyamannya? Sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya Ibu di sini akan memberikan instruksi kepada Mbak Farah. Jadi Mbak Farah di sini tinggal mengikuti apa yang Ibu instruksikan, gitu ya. Oke. Sebelumnya Mbak Farah boleh tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, hembus. Ada beberapa gerakan yang mungkin akan Ibu contohkan terlebih dahulu agar Mbak Farah tidak kebingungan juga, karena mungkin ini pertama kali kan ya Mbak Farah melakukan relaksasi. Yang pertama mungkin nanti kita akan fokuskan pada wajah dulu. Ibu contohkan. Yang pertama adalah menegangkan dahi. Nah, pada saat menegangkan dahi itu, kita rasakan tegangan yang ada, lalu ditahan beberapa detik, lalu dilepaskan atau dikendurkan secara pelan-pelan dan juga sambil dirasakan. Begitu. Oke, Ibu contohkan ya. Mengerutkan dahi seperti ini. Ditegangkan, bukan mengerutkan. Ditegangkan, lalu ditahan sambil merasakan, lalu dilepaskan secara perlahan-lahan sambil dirasakan juga. Gitu. Bisa dipahami Mbak Farah? Bisa. Baiklah, mari kita mulai. Sekarang tegangkan dahi, rasakan, lepaskan pelan-pelan sambil dirasakan. Oke, baik, sudah bagus. Relax saja Mbak Farah, relax. Sekarang boleh atur nafas dulu. Tarik nafas. Oke, baik. Selanjutnya kita menuju pada rahang. Bagian rahang kita tegangkan. Gimana ya? Menegangkan rahang itu seperti menggigit. Apa bahasa Jawanya? Ngeket. Begitu. Nanti gini. Gitu. Tahan, lalu dilepaskan seperti tadi. Oke, sekarang Mbak Farah silahkan tegangkan rahang. Tahan dan rasakan. Lepaskan sambil dirasakan. Relax. Oke, bagus. Sekarang Mbak Farah boleh tarik nafas lagi, atur nafasnya. Ya, bagus. Oke, sekarang kita beralih ke bagian bahu dan leher. Itu caranya kita tegangkan bahu atau angkat bahu sampai ke arah telinga. Gitu. Lalu ditahan beberapa detik dan dirasakan. Lalu baru dilepaskan juga sambil dirasakan. Oke, bisa dimulai sekarang. Tegangkan bahu, tahan, rasakan, lalu lepaskan.
kendurkan. Oke, bagus. Sudah nyaman Mbak Farah? Sudah. Oke. Langsung sekarang kita menuju area tangan, jari-jari tangan. Tangan dan juga lengan, gitu. Area sini. Mbak Farah bisa genggam, mengepal seperti ini, sekeras mungkin dan arahkan ke dada. Jadi nanti akan memberikan tegangan dari sini sampai sini. Ya. Oke, bisa dimulai. Tahan dan rasakan, remas sekencang mungkin, lalu kendurkan pelan dan rasakan. Oke, bagus. Sekarang Mbak Farah boleh atur nafas lagi, boleh diulangi sekali lagi. Oke, sekarang kita beralih posisi badan bagian bawah. Dari area paha sampai dengan kaki. Maaf, saya hadap sini ya. Iya. Ini bisa diarahkan seperti ini, diangkat. Diangkat lalu ditegangkan Ya. dan dirasakan seperti tadi, lalu dikendurkan. Baik, silahkan Mbak Farah tegangkan bagian kaki. Rasakan tegangan dari area paha sampai dengan ujung kaki. Tahan. Lalu kendurkan. Pelan-pelan rasakan. Ya, bagus. Sekarang boleh atur nafasnya lagi. Sekali lagi boleh. Oke, baik, bagus sekali Mbak Farah. Itulah tadi beberapa gerakan untuk merilekskan tubuh. Gimana nih perasaannya? Apa yang dirasain pas tadi saat ditenggangkan, lalu ditahan dan dirasakan, lalu dikendurkan pelan-pelan seperti tadi? Gimana kesannya? Waktu tegang ya rasanya tegang banget, kayak ada nyeri gitu, tegang kan. Waktu dilepaskan, dikendurkan udah relax, enteng gitu. Terus sekarang gimana perasaannya? Maksudnya kayak udah relax atau masih biasa aja Bu? Nggak ada perubahan gitu? Gimana? Sudah lumayan sih, agak ada ketenangan daripada tadi kan. Pikirannya masih sangat-sangat cemas dan badannya rasanya masih kaku-kaku. Terus waktu udah direlaksasi ya sedikit tenang Bu. Alhamdulillah, kalau begitu Mbak Farah sudah ada kemajuan lebih daripada sebelumnya. Iya, Gitu ya. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mbak Farah juga bisa melakukan kegiatan relaksasi seperti tadi setiap hari, terutama apalagi saat pemikiran Mbak Farah atau kecemasan Mbak Farah itu muncul. Bisa diaplikasikan lagi sendiri di rumah. Iya. Tentunya saat melakukan kegiatan relaksasi ini Mbak Farah pastikan suasananya dalam keadaan tenang. Iya. Gitu, agar lebih fokus lah. Oh iya Bu. Gitu. Mungkin sudah cukup ya Mbak Farah, berhubung waktunya juga sudah hampir habis. Iya. Dan Mbak Farah juga sudah ada perubahan dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan kita ini. Kalau begitu Ibu akhiri ya. Iya. Kalau Makasih, mungkin nanti Mbak Farah ada kendala atau apalah, bisa menghubungi Ibu dan kita buat pertemuan lagi seperti ini. Oh gitu, iya, Mbak Farah. Baik Bu. Kalau begitu semoga bermanfaat Amin. ilmunya dan bisa menjadikan Mbak Farah menjadi pribadi yang lebih tenang dalam Amin. melakukan sesuatu lah. Ya. Ya sudah Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak karena Iya, sudah membantu Mbak. saya untuk menyelesaikan masalah saya dan supaya saya bisa mandiri untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih sama Ibu. Saya pamit dulu. Saya permisi Bu ya. Iya Mbak Farah.